Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis, malam Jumat, malam yang ke-24 dari Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1448 Hijriah, bertepatan dengan 9 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Nurul Iman Srengseng dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Jami', kitab umum yang mencakup beberapa bab. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas babul adab, bab-bab yang berkaitan dengan adab, dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca hadis-hadis yang ada di dalam babul birri wassilah, bab berbuat kebajikan dan menyambung hubungan. Dan pada pertemuan kali ini tersisa dari bab al-birri wassilah 3 hadis insyaallah taala. Setelah itu baru kita masuk bab yang baru, yaitu babuz zuhdi wal wara', bab bersikap zuhud dan wara'. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bab al-birri wassilah. Hadis yang ke-100 atau 1465, penulis berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan atas seorang yang beriman kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan atasnya kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam pertolongan seorang hamba, senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ahibati fillah,
afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pada hadis tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis tersebut ada sambungannya secara lengkap, yaitu sambungannya wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada sebuah jalan, ia mencari di dalamnya ilmu, niscaya Allah akan mudahkan untuknya dengan hal tersebut jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun atas mereka ketenangan, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengerumuni mereka, Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di depannya, yaitu para malaikat. Barang siapa yang terlambat amalnya, maka nasabnya tidak menyegerakannya masuk ke dalam surga. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Di dalam lafaz riwayat Bukhari dan Muslim ada tambahan riwayat. Kalau tadi kan lafaz Muslim, ya, dan sahabat Nabi yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Sedangkan dalam lafaz riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar ada tambahan riwayat, yaitu berbunyi al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang menyelesaikan hajat saudara muslimnya, niscaya Allah akan menyelesaikan hajatnya. Nah, ini tambahan riwayatnya. Wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurubatil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan atas seorang muslim, kalau tadi seorang mukmin, sebuah kesulitan, niscaya Allah akan lapangkan atasnya kesulitan dari kesulitan hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Kita jelaskan hadis ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Tadi di dalam hadis disebutkan man naffasa, barang siapa yang naffasa. Naffasa artinya adalah menghilangkan. Menghilangkan ataupun melapangkan. An mu'minin, dari orang yang beriman. Ini menunjukkan kedudukan orang yang beriman, bahwa seorang yang melapangkan kesulitan orang beriman, ini menunjukkan bahwa orang beriman mempunyai
kedudukan dan kehormatan. Padahal kalau seandainya ada seorang muslim melapangkan kesulitan dari orang kafir yang zimmi, orang kafir yang tinggal di tengah-tengah kita, maka juga kita mendapatkan pahalanya. Sebagaimana keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah menulis perbuatan kebaikan atas segala sesuatu. Artinya Allah mewajibkan berbuat baik kepada siapapun. Kita sebagai seorang muslim wajib berbuat baik kepada siapapun. Tetapi di dalam hadis ini kita melapangkan kesulitan orang yang beriman, itu menunjukkan kedudukan, kehormatan, kemuliaan orang yang beriman. Padahal kita juga diperintahkan untuk berbuat baik dalam segala hal kepada siapapun. Qurbatan, barang siapa yang melapangkan atas orang beriman, qurbatan, kesulitan. Kesulitan yang dimaksud apa saja yang meresahkan jiwa. Baik itu rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan, apa saja. Itu yang disebut dengan qurbatan, yaitu sesuatu yang membuat hati resah, gelisah. Barang siapa yang menghilangkan, melapangkan atas orang beriman kesulitan, yang membuat orang beriman keresahan, maka Allah akan lapangkan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kesulitan-kesulitan dunia dan di akhirat. Jadi kan hadisnya berbunyi, barang siapa yang melapangkan atas orang beriman kesulitan di dunia, maka niscaya Allah akan lapangkan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan niscaya Allah akan melapangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Kenapa hanya kesulitan akhirat saja yang dilapangkan? Bagi siapa yang sudah menghilangkan keresahan dari seorang beriman. Jawabannya adalah karena kesulitan hari kiamat sangat dahsyat, lebih dahsyat dari kesulitan apapun di dunia. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah tidak semua orang mendapatkan kesulitan di dunia. Tidak semua orang mendapatkan kesulitan di dunia. Beda dengan di akhirat. Seluruh orang mendapatkan keresahan di akhirat. Dimulai dari masuk ke dalam liang kubur, kemudian terjadi penyempitan kuburan, kemudian terjadi pertanyaan di alam kubur, kemudian baru setelah itu siksa atau nikmat kubur, baru dibangkitkan, dan seterusnya. Semuanya keresahan. Semuanya keresahan. Makanya Rasulullah SAW tadi bersabda, barang siapa yang melapangkan kesulitan atas orang beriman, Allah lapangkan kesulitannya di akhirat. Kenapa tidak ada kesulitannya di dunia dan akhirat? Hanya kesulitan akhirat. Jawabannya tadi, ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena kesulitan akhirat lebih sulit, lebih besar kesulitannya. Jawaban yang kedua, karena di akhirat seluruh manusia mendapatkan kesulitan tanpa terkecuali. Sedangkan di dunia, di antara manusia ada yang mendapatkan kesulitan, ada yang mendapatkan kemudahan. Makanya Allah menjadikan ganjaran bagi orang yang menghilangkan kesulitan seorang beriman di dunia
maka dia akan mendapatkan dihilangkan kesulitannya di akhirat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan atas orang yang mu'sir. Mu'sir artinya orang yang terlilit hutang, susah bayar. Ya. Terlilit hutang, susah bayar. Bagaimana cara memudahkan orang yang terlilit hutang? Yang pertama, dihalalkan. Yang kedua, dihadiahkan. Yang ketiga, disedekahkan. Yang keempat, ditunggu sampai dia mampu bayar. Dan yang paling utama adalah dihalalkan. Itu yang dimaksud dengan memudahkan atas orang yang mu'sir. Mu'sir artinya orang yang sulit bayar hutang. Ganjarannya apa? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya mudahkan di dunia dan akhirat? Apa saja yang diinginkan dari perkara dunia Allah akan mudahkan, dan apa saja yang diinginkan dari perkara akhirat Allah akan mudahkan. Nah, lanjutan hadis tadi, wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, baik itu secara panca indera lahiriah, dia tutup aibnya, jangan sampai terbuka aibnya secara lahiriah, ya, ataupun secara ma'nawiyah, jangan sampai orang tersebut tercela di hadapan orang lain, maka niscaya Allah akan tutup aib-aibnya selama hidup di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah salah satu keutamaan agama Islam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup aib sebagaimana sudah saya katakan di dunia maksudnya adalah dia menutup aurat. Saya beri contoh, misalkan ada seorang yang kita anggap guru, ustadz misalkan. Kemudian dia ketiduran di situ. Kemudian dia setelah itu menganga karena tidur manusia. Maka dia ingin tutup kekurangan penampakan tersebut dari ustadznya. Dengan cara apa? Macam-macam. Nah, itu menutup aib atau kekurangan. Kalau dilihat orang tidak enak, itu menutup aib secara lahiriah. Atau menutup aib secara batiniyah. Jangan sampai sang ustadz terlihat terhina di hadapan orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Maka niscaya Allah akan menutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Lanjutannya, wallahu fi aunil abdi, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba. Senantiasa menolong seorang hamba. Maka al-abdu fi auni akhi, selama hamba tersebut menolong saudara muslimnya. Menolong dengan apa? Dengan qalbunya, perasaan, dengan tubuhnya, dengan hartanya. Maka ini pertolongan macam-macam jenisnya. Ya, menolong seorang hamba. Baik menolong dengan harta, menolong dengan pikiran dan seterusnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Taib. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullah jami'un li anwa'in minal ulumi wal qawaid wal adab. Hadis ini adalah sumber dari berbagai macam ilmu, kaedah-kaedah dan adab-adab. Maka hadis ini menunjukkan ala fadli ta'aruf wa taqarub bainal muslimin. Keutamaan saling mengenal, saling bergaul, saling dekat di antara sesama muslim.
di antara sesama muslim. Karena sejatinya orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang muslim terhadap muslim lainnya seperti satu bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, al-mu'minu lil mu'mini mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman di dalam perkara saling mencintai, menyayangi, mengasihi itu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka yang lain akan merasa panas, demam, kemudian tidak bisa tidur. Nah, begitulah orang beriman semestinya. Maka hadis ini menunjukkan sekali lagi kepada keutamaan saling mengenal, saling mendekati satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sejatinya masyarakat muslim itu seperti satu tubuh. Ya. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya hadis ini menunjukkan kepada keutamaan melapangkan kesulitan saudara muslim. Baik itu musibah-musibah yang dia dapatkan di dunia yang membuatnya resah, gelisah, tidak nyaman, tidak lapang nafasnya, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya melapangkan kesulitan itu bisa dengan memberikan harta atau terutama yang punya hutang, ya. Sehingga kalau diberikan harta dia bisa bayar hutangnya, atau memberikan harta sedekah nafkah kepada orang yang kekurangan harta, atau dia menggunakan pangkatnya, kedudukannya untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan, atau dia menggunakan dan termasuk melapangkan kesulitan orang beriman adalah menghilangkan kezaliman dari seorang beriman. Menghilangkan kezaliman dari seorang beriman. Saya dulu masih mahasiswa kalau tidak salah, tahun terakhir ada kawan dari Inggris, waktu itu mahasiswa juga. Beliau bawa keluarga. Kemudian suatu malam nelfon saya, Ahmad, kata beliau, tolong saya ini. Kenapa? Karena warga kamu, TKW, tenaga kerja wanita Indonesia, masuk ke dalam rumah saya melalui jendela. Saya mau ngusir bagaimana, dia nangis-nangis. Kemudian sudah, nanti kita habis subuh ketemuan. Temuanlah kita, ternyata ibu tersebut dilecehkan secara seksual oleh tuannya. HP dimasukkan ke dalam kemaluan dan seterusnya. Nah, ini adalah menolong kesulitan orang yang terzalimi. Meskipun kita takut pada waktu itu, karena yang menjadi penanggung jawab adalah yang mendatangkannya dan menggajinya. Kalau dia lari ke kita berarti akan kena tuduhan kita. Jadi kadang-kadang tidak mudah untuk menolong orang yang dalam kezaliman. Begitu juga pas saya sudah kerja, waktu itu mahasiswa ceritanya. Saya sudah kerja juga begitu, banyak kerja menjadi penerjemah, pendakwah. Banyak tenaga kerja Indonesia, wanita terutama, datang ke kantor minta tolong agar dijauhkan dari majikannya, sehingga dia terlepas dari kezaliman. Kadang-kadang yang bisa kita lakukan cuma nelpon polisi. Ya, nelpon polisi, kemudian nanti dijemput oleh polisi tersebut. Nah, apa yang terjadi di kantor polisi, ya itu kita lepas tangan, karena kita tidak berani. Secara prosedur kita bukan tempat pengaduan, kita adalah tempat untuk berdakwah.
Nah, ini jadi itu contohnya, termasuk di dalamnya perempuan-perempuan istri misalkan yang dizalimi oleh suaminya, maka termasuk menolong adalah atau melapangkan kesulitan adalah yaitu melepaskan seorang muslim dari kezaliman yang dia hadapi. Baik. Kemudian juga hadis ini menunjukkan keutamaan memudahkan orang yang sulit bayar hutang dengan cara menunggunya, dan hukumnya wajib. Menunggu orang yang sulit bayar hutang hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika mendapatkan kesulitan maka tunggu sampai mudah. Ini petunjuk dari Al-Quran bahwa orang yang menghutangi, apabila yang berhutang tersebut sulit bayar, maka pendapat yang lebih kuat wajib menunggu sampai orang yang berhutang itu mampu bayar. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian juga cara memudahkan orang yang sulit bayar hutang dengan berbagai macam cara. Yang pertama, membebaskannya dari seluruh hutangnya. Ini paling afdal karena dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, kana tajirun min Bani Israel yudayinun nas. Ada seorang saudagar kaya dari Bani Israel suka menghutangi orang lain. Wa qala li fityanihi, dia berkata kepada pemuda pegawainya, idza ra'aita mu'siran fatajawaz anhu. Jika engkau melihat ada orang yang sulit bayar hutang, maka maafkan saja. Fatajawazallahu anhu. Maka Allah pun memaafkan dosa-dosanya. Yang menghalalkan hutang orang lain kepada dirinya, maka dijamin surga. Dijamin apa? Surga. Meskipun boleh menagih atau menunggu untuk dibayar, boleh. Tetapi menghalalkan, membebaskan, apalagi seluruhnya, ini termasuk amal saleh. Kemudian termasuk dari memudahkan orang yang sulit bayar hutang adalah membebaskan separuh atau sebagian dari hutang orang tersebut. Atau termasuk daripada memudahkan orang yang sulit bayar hutang adalah sisa dari hutang yang dia sulit bayar, maka dibayarkan. Misalkan ada pulan A berhutang kepada pulan B, sudah dibayar 50 juta, sisa 5 juta karena hutangnya 55 juta. Maka lalu ada pihak ketiga C datang membayarkan atas nama A, sehingga lunaslah hutang A. Nah, ini termasuk daripada memudahkan orang yang terlilit hutang. Lihat hadis yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim ya, tentang seorang pedagang dan saudagar kaya raya yang menghutangi orang lain. Kalau seandainya dia melihat ada yang sulit bayar hutang, maka dia katakan tajawaz anhu, maafkan, sudah lewati saja orang tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla pun mengatakan tajawazu anhu, artinya wahai para malaikat, jangan ganggu dia, selamatkan dia. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan keutamaan menutup aib atas seorang muslim jika terjadi kekeliruan, ketergelinciran seorang muslim. Ya. Terutama apabila seorang muslim tersebut tidak dikenal dengan ahli maksiat, berbuat kefasikan, kemudian tidak meremehkan dosa-dosa Allah, maka pada saat itu dia tutupi aib, dia nasihati lebih utama.
Nah, ini kadang ada orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, dia terperosok ke dalam maksiat. Berhubungan dengan perempuan misalkan. Maka pada saat itu yang mengetahuinya, maka dia tutup rapat-rapat aib tersebut sambil dia menasihati pelan-pelan. Karena si fulan terkenal dengan ibadahnya, si fulan terkenal dengan amal salehnya, kesalehannya. Mungkin waktu itu syaitannya lebih kuat daripada imannya, maka akhirnya dia terperosok ke dalam perbuatan yang diharamkan. Ini bagi yang tidak terkenal dengan kemaksiatan. Adapun bagi yang terkenal dengan kefasikan, kemudian menampakkan kemaksiatan, maka pada saat itu kita berhak untuk memberitahukan kepada khalayak ramai maksiat yang dia lakukan dan tidak menutup-nutupi. Ya. Tujuannya apa? Karena agar dia berhenti dari maksiat yang dilakukan. Nah, kalau kita tutup-tutupi, akhirnya itu memotivasi dia untuk mengulang-ulang dosa dan maksiatnya. Kemudian hadis ini juga terdapat pelajaran keutamaan menolong seorang muslim di dalam perkara-perkara agama atau dunia. Ya, menolong seorang muslim baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa la an amshi ma'a akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam sebuah keperluan lebih aku sukai dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Ini menunjukkan bagaimana termasuk daripada keutamaan adalah menolong seorang muslim sampai menyelesaikan hajatnya. Dan seharusnya seperti itu, mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Seperti yang terjadi pada kaum Ansar. Ya. Mereka padahal juga sangat memerlukan. Tetapi karena mereka ingin memuliakan kaum Muhajirin, maka orang-orang Muhajirin merasa bahwa kaum Ansar ini orang-orang yang berada seluruhnya, padahal tidak demikian. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah yaitu al-jaza' min jinsil amal, ganjaran pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Yaitu Allah memberikan pahala atas seorang hamba sesuai dengan jenis perbuatannya, dan inilah sunnatullah yang Allah ciptakan di antara para makhluknya. Seperti misalkan Allah berfirman lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan maka mendapatkan husna, yaitu surga, dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada ganjaran pahala kebaikan kecuali kebaikan yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwa ikhwan yang dirahmati oleh Allah, al-jaza' min jinsil amal. Sebagaimana orang menghilangkan kesulitan orang beriman di dunia, nanti di akhirat dia dihilangkan kesulitan-kesulitannya. Al-jaza' min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Sama dengan perkataan para ulama, kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itulah yang diperbuat padamu. Nah, contoh yang lain lagi, ketika seorang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat, di dunia dan di akhirat. Kemudian sebagaimana orang memudahkan orang yang sulit bayar hutang, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surganya Allah. Al-jaza' min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Begitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke 1466.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Baik, kita pelajari hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau bercerita, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni ubdi'a bi fahmilni." Wahai Rasulullah, aku kehilangan bekal, maka berikanlah aku bekal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma indi, saya tidak punya sesuatu untuk memberikan kepada engkau bekal." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluh." Wahai Rasulullah, aku bisa menunjukkan kepada orang yang bisa memberikan kepadanya bekal. Aku bisa menunjukkan kepada orang yang bisa memberikan kepadanya bekal. Artinya ada orang yang ingin membawa orang ini kepada orang yang mempunyai bekal. Nah, keluarlah hadis tadi, yaitu man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya semisal pahala pelaku dari kebaikan tersebut. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang jawami'ul kalim. Hadis yang perkataan Nabi pendek tetapi syarat makna. Itu namanya jawami'ul kalim. Perkataan Nabi yang pendek tetapi syarat makna. Dan hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala kebaikan seperti pelaku kebaikan tersebut. Dan hadis ini semisal dengan hadis yang lain, riwayat Imam Muslim juga, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha man amila ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang menunjukkan di dalam agama Islam sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Nah, ini sama dengan hadis tadi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala pelaku kebaikan, sebagaimana pelaku kebaikan mendapatkan pahala tersebut. Saya sekarang mengajarkan antum, kemudian antum mengerjakan apa yang saya ajarkan, maka saya akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang antum dapatkan dari kebaikan yang antum kerjakan. Saya menunjukkan orang untuk membebaskan hutang orang lain. Lalu ada orang yang membebaskan hutang, orang yang berhutang kepadanya. Maka yang membebaskan hutang ini mendapatkan pahala, diampuni dosanya oleh Allah, dijamin surga. Maka yang menunjukkan kepada ilmu tersebut juga mendapatkan pahala. Itu yang dimaksud dengan hadis. Dan hadis ini sama dengan hadis yang saya barusan baca. Barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun.
Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang mensunnahkan dalam Islam sunnah yang buruk, maka kana alaihi wizruha, dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini contohnya juga adalah mengajar, memberikan nasihat, memberikan fatwa. Ini termasuk di dalamnya. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal dengan pahala pelaku kebaikan tersebut. Siapa yang berdakwah kepada kebaikan, lalu yang mendengar dakwahnya mengerjakan kebaikan tersebut, maka orang yang mengerjakan kebaikan itu akan dapat pahala. Dan orang yang mengajak kepada kebaikan tersebut juga akan mendapatkan pahala semisal dengan pelaku kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala pelaku kebaikan tersebut. Nah, termasuk di dalamnya juga adalah menjadi contoh teladan. Seorang kepala keluarga menjadi contoh teladan untuk anak istrinya, maka ini juga mendapatkan pahala. Karena dia mencontohkan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak istrinya atas contoh teladan dari suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Semisal orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Kenapa demikian? Karena di dalamnya terdapat ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian juga di dalamnya terdapat penyebaran adab-adab Islam, hukum-hukum Islam di antara masyarakat muslim, dan ini membuat masyarakat muslim akhirnya penuh dengan kebahagiaan dan petunjuk. Penuh dengan kebahagiaan dan petunjuk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini terdapat pelajaran yang lain yang menarik, bahwa abwabul mufadalah bainal a'mal tafdhilul amal muta'addi ala amal qasirah. Amalan yang paling utama adalah amalan yang bermanfaat untuk orang lain. Ini lebih afdal daripada amalan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dia ahli salat, salat malam, salat tahajud, salat witir, salat duha, ahli puasa, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulan, puasa bahkan puasa Daud. Maka ini amalan soleh, tetapi derajatnya kalah dibandingkan orang yang beramal yang bermanfaat untuk orang lain. Amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang lain lebih tinggi derajat dibandingkan amalan-amalan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah itu dia. Seperti bangun masjid ini, bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Coba bayangkan Masjid Nabawi, itu tanahnya wakaf dari Bani Najjar. Rasulullah SAW ketika mengetahui itu adalah tanah dari Bani Najjar, maka beliau berkata, ya Bani Najjar, thaminuni haitakum hadhi. Wahai Bani Najjar, berapa harga tanah kalian ini? Saya akan beli. Kata Bani Najjar, wallahi ma natlubu thamanahu illa minallah. Demi Allah kami tidak meminta harganya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 14 abad berlalu, maka pahalanya terus mengalir kepada Bani Najjar. Makanya amalan yang bermanfaat untuk orang lain lebih besar pahalanya dibandingkan amalan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dia ahli puasa, dia ahli baca Quran, dia ahli sedekah, dia ahli
baca Quran, dia ahli zikir untuk bermanfaat untuk dirinya. Tetapi yang lebih afdal daripada itu, dia amalannya bermanfaat untuk orang lain. Ya, seperti misalkan yang sudah kita sebutkan tadi, mengurus janda, mengurus anak yatim, mengajarkan ilmu, kemudian sibuk menulis buku, kemudian perhatian terhadap kemaslahatan kaum muslimin, hajat-hajat kaum muslimin, menolong kaum muslimin dengan hartanya, dengan pangkatnya, kedudukannya. Ini semua lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang dikerjakan pahala untuk dirinya sendiri. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena amalan-amalan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri terputus saat dia mati. Sedangkan amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang lain bermanfaat walaupun dia sudah meninggal. Walaupun dia sudah meninggal. Oleh sebab itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya seorang muslim semangat untuk beramal yang bermanfaat untuk orang lain, seperti berdakwah, menyebarkan agama Islam, menyebarkan petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh wahai Ali bin Abi Thalib, Allah memberi petunjuk kepadamu melalui satu orang, Allah memberikan petunjuk kepadamu kepada satu orang, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Onta merah adalah harta paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab pada waktu itu. Tetapi memberi petunjuk kepada seseorang, akhirnya seseorang masuk Islam, akhirnya seseorang bertobat, akhirnya seseorang semangat ibadah, akhirnya seseorang tahu ilmu agama Islam, akhirnya dia bisa beramal dengannya, maka ini lebih baik daripada mendapatkan onta merah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, bukan berarti kita meremehkan amalan-amalan yang bermanfaat untuk diri sendiri. Tidak, itu tidak. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kalau dipilihkan mana yang lebih afdal, lebih afdalnya adalah amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang lain. Misalkan mereka, dan lebih afdal lagi mengumpulkan dua-duanya. Ahli ibadah untuk diri pribadi, kemudian juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini lebih afdal. Ini lebih afdal. Sebagaimana yang terjadi pada diri siapa? Siapa? Pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bertanya, man minkum sha'im? Siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Saya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di antara kalian yang bersedekah? Saya. Siapa di antara kalian yang sholat jenazah? Saya. Siapa di antara kalian yang begini? Mengumpulkan antara ibadah yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya, hadis yang terakhir di dalam bab al-birri wassilah, bab kebajikan dan menyambung hubungan rahim, dan hadis 1467. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adzakum billahi fa'idzuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu akhrajahu al-Baihaqi. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang minta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah perlindungan kepadanya. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah kepadanya.
Dan barang siapa yang datang kepada kalian mengerjakan kebajikan, maka balaslah kebajikannya. Kalau kalian tidak bisa membalasnya, maka berdoalah untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih. Hadis riwayat Imam Baihaqi maksudnya, dan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam Abu Daud, An-Nasai, dan yang lain-lain. Baik. Kita pelajari hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, di sini disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adzakum billah fa'a'idzu." Barang siapa yang minta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah. Misalkan, demi Allah lindungi saya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau yang minta perlindungan ini maling. Dia menyebut nama Allah. Nanti kita akan bahas. Kemudian fa'idzuh, maka lindungilah ia. Ya, lindungilah ia. Artinya tahanlah dari orang-orang yang menyakitinya. Tahanlah dari orang-orang yang menyakitinya. Wa man sa'alakum billah, maksudnya adalah barang siapa yang meminta kepada kalian sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka pada saat itu, baik itu perkara duniawi, perkara ukhrawi, baik itu perkara yang penting, perkara yang remeh, maka fa'atu, berikanlah permintaannya. Karena dia sudah menyebut nama Allah dan ini pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketika kita memberikan apa yang dia minta dan dia sudah menyebut nama Allah, ini berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini tidak boleh meminta hal yang remeh-remeh dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh meminta hal yang remeh-remeh dengan menyebut nama Allah. Contoh misalkan dia dengan nama Allah, saya meminta agar engkau belikan sarapan untuk saya. Maka jauhi yang seperti ini karena berkaitan dengan hal yang perkara yang remeh. Kecuali orang tersebut sangat lapar, tidak punya uang dan seterusnya. Adapun hal-hal yang sangat remeh jangan dia gunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tadi, wa man da'akum, barang siapa yang mengundang kalian kepada makanan atau meminta kalian untuk membantunya atau menolongnya, maka fa'ajibuh, maka penuhilah undangannya. Baik itu undangan untuk makan-makan, undangan untuk minta bantuan atau yang semisal, maka bantulah dia. Penuhilah panggilannya, penuhilah permintaannya. Wa man ata ilaikum ma'rufan, dan barang siapa yang datang kepada kalian dengan sebuah kebaikan. Dalam riwayat yang lain, man sana ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, fakafi'uh, maka balaslah yang semisal. Orang ngasuh kita bakso, maka kemudian kita kasih dia bakso. Orang ngasih kita sop kambing, malam-malam kayaknya enak. Kemudian maka kita kasih dia sop kambing. Kalau tidak bisa, kalau yang lebih afdal lagi, yang lebih baik darinya, dari apa yang diberikan olehnya. Nah, kalau tidak bisa kita membalasnya, maka doakanlah. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nampak dari hadis adalah mendoakan setelah dia berbuat baik secara langsung. Misalkan saya dikasih ini air, kemudian saya doakan barakallahu lak atau barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kalau kita tidak bisa membalasnya secara langsung. Jadi kapan kita dikasih, langsung doakan. Ya, karena penjelasan para ulama seperti itu. Yang ternampak dari hadis ini adalah mendoakan secara langsung setelah kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah kepada seseorang, misalkan saya meminta perlindungan kepada engkau dengan nama Allah, maka wajib baginya yang dimintai perlindungan tadi untuk memberikan perlindungan. Ya, karena dia meminta keselamatan, meminta perlindungan. Ya. Dan dia sudah meminta perlindungan dengan nama Allah yang agung. Ya. Makanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Tauhid, beliau mengatakan la yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan nama Allah. Kenapa? I'zaman wa ijlalan lillah. Pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al yus'ala bihi syai' wa la yujabu as-sa'il ila su'ali wa matlubi. Yaitu seseorang minta dengan menyebut nama Allah tetapi tidak dikabulkan permintaannya. Maka kita harus mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Ustadz kalau seandainya permintaannya misalkan meminta perlindungan untuk sesuatu perkara yang wajib dia lakukan, atau meminta perlindungan agar bisa tidak terlepas dari sesuatu yang haram, maka ini tidak boleh dilindungi. Saya beri contoh, misalkan ada orang minta perlindungan, wahai fulan demi Allah lindungi saya, ibu saya ingin berbakti kepada saya. Boleh nggak dilindungi ini? Tidak boleh. Karena dia minta perlindungan untuk terlepas dari sebuah kewajiban. Ini tidak boleh dikerjakan. Wahai fulan dengan nama Allah lindungi saya agar saya tidak terlepas dari perbuatan zina ini. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Karena dia minta perlindungan untuk bermaksiat. Ini tidak boleh. Wahai fulan demi Allah lindungi saya agar saya tidak terlepas dari judi online. Maka ini tidak boleh dilindungi karena dia minta perlindungan untuk maksiat. Nah, itu pengecualiannya. Tetapi secara umum siapa saja yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah wajib dilindungi. Hatta maling. Kalau maling minta perlindungan dan dia menyebut nama Allah dilindungi. Tapi kemudian jangan sampai dibebaskan, tapi diberikan kepada pihak yang berwenang. Dilindungi tujuannya agar dia tidak dihakimi oleh massa. Ya, wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pelajaran dari hadis ini adalah barang siapa yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka wajib dikasih, jangan ditolak. Seperti misalkan orang minta zakat dan dia berhak untuk minta zakat kepada orang yang diluaskan rezekinya. Wahai fulan, engkau diluaskan rezekimu, engkau ada zakat insyaallah, maka dengan nama Allah saya minta zakat kepada engkau. Maka ini tidak boleh ditolak. Ini diberikan, ya. Atau minta sesuatu yang ia sanggup untuk memberikannya dan tidak membahayakannya, maka pada saat itu kalau dia menyebut nama Allah maka berikanlah. Atau minta sesuatu agar pelunasan hutangnya ditunda, dia menyebut nama Allah, demi Allah mohon ditunda 1 bulan lagi, saya baru bisa bayar hutang. Maka ini dikabulkan permintaan, jangan sampai ditolak karena dia sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Beda hal kalau seandainya ada orang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, meminta yang haram, ya, misalkan minta didatangkan atau dibelikan khamr, ini tidak boleh kita kabulkan permintaannya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan disyariatkannya menghadiri undangan seorang muslim baik untuk walimah atau yang selainnya.
kalau seandainya tidak ada penghalang untuk berhadir. Ya. Kenapa demikian para ikhwah? Karena orang kalau mengundang kemudian kita datangi ini akan terjadi keakraban, akan terjadi keselamatan qalbu, memuliakan orang yang mengundang, kemudian rasa cinta bertambah di antara kaum muslimin. Dan yang nampak dari hadis ini adalah wajib menghadiri setiap undangan, baik itu undangan pernikahan atau yang semisalnya. Ini adalah mazhabnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan sekelompok dari para ulama salafus saleh. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa yang wajib hanya undangan walimah pernikahan. Adapun selain undangan walimah maka hukumnya disunnahkan saja. Kalau ingin lebih jelas itu dalam buku fikih ya. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan disyariatkannya membalas kebaikan orang lain semampunya. Kalau tidak sanggup membalas maka didoakan. Ya, kalau tidak sanggup membalas maka didoakan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang paling afdal kalau dia tidak sanggup untuk membalas dengan yang semisal adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Tidak perlu ditambah katsiran karena hadisnya cuma gitu, jazakallahu khairan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilih jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana." Barang siapa yang diperbuat kepadanya kebaikan lalu ia berkata kepada pelaku kebaikan tersebut jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah berterima kasih dengan terima kasih yang paling tinggi. Saya ingin nanya sekarang, kalau ada orang memberikan kepada kita sesuatu, pemberian apa yang paling berharga? Harta, tahta, wanita, ilmu agama. Pemberian yang paling berharga adalah ilmu agama. Kenapa? Karena dengannya kita bisa beramal saleh. Karena dengannya kita bisa beramal saleh. Makanya sering-sering berterima kasih kepada guru yang mengajarkan. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Karena dia termasuk pemberian yang susah untuk dibalas. Bahkan saya bisa katakan seorang guru agama yang mengajarkan ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh lebih tinggi kedudukannya dari beberapa sisi dari orang tua kandung. Tidak semua sisi ya, dari beberapa sisi dari orang tua kandung. Kenapa demikian? Karena orang tua kandung melahirkan kita, membiayai kita, membesarkan kita. Tapi guru agama, ustadz, kiai kita, ya, mengajarkan kita untuk mudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini lebih besar kedudukannya dibandingkan hanya sekedar melahirkan. Tetapi itu pun dari beberapa sisi. Lebih lagi kalau seandainya guru agamanya adalah orang tuanya. Nah, di sini dia mendapatkan 2 pahala besar. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang sudah memudahkan kita untuk menyelesaikan bab al-birri was-silah, bab berbuat kebajikan dan menyambung hubungan. Insyaallah taala bulan akan datang kita masuk kepada bab zuhdi wal wara, bab zuhud dan bersikap wara. Nah,
Itu kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, ada kira-kira? Nah, silahkan. Nah, bagus pertanyaan. Bolehkah kita ngasih uang untuk dia ngerokok? Maka jawabannya adalah konsep yang selalu harus kita kenal dalam berbuat baik kepada orang lain adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita memberinya karena dia miskin, maka tidak mengapa. Tapi kalau kita memberinya karena dia ingin ngerokok, maka kita termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena merokok berbahaya, membunuhmu. Ya. Sebagaimana iklan rokoknya. Rokok membunuhmu dan lebih dahsyat keburukannya dibandingkan mubazir. Orang misalkan ada bakar duit. Orang bakar duit itu lebih rendah keburukannya dibandingkan yang merokok. Karena merokok membahayakan diri sendiri, kemudian membahayakan orang lain, dan Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya untuk orang lain. Tapi kalau seandainya ada orang kita kasih dia uang, kemudian sudah ternyata setelah jauh-jauh dia menggunakan untuk beli rokok, itu tidak ada kaitannya dengan kita. Kita memberinya karena dia miskin. Nah, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah, cukup kiranya? Ya, itu yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah. Oh, ini ada pertanyaan. Ada seorang ikhwah yang berhutang kepada seorang suami atau pedagang. Ikhwan tersebut mengambil barang jualan kepada si suami dengan nominal lumayan, kurang lebih 50 juta berupa barang dagang. Saat ikhwah ini sudah berhasil menjual barang tersebut, beliau tidak mau membayar kepada suami saya dengan dalih uangnya terpakai untuk keperluan lain. Setiap ditagih dia mengelak dan bilang kalau uangnya dipakai juga sama orang lain yang menghutanginya, dan dia masih tetap pergi seakan-akan tidak mempunyai hutang. Saat ini dia berhutang kurang lebih dari 3 tahun. Bagaimana langkah apa yang sebaiknya kami lakukan? Mohon penjelasannya. Jawabannya adalah ditagih baik-baik. Ya, ditagih baik-baik. Kalau bisa dicicil. Menagih itu boleh. Karena Rasulullah SAW ditagih oleh sahabatnya. Ya Rasulullah, iqdi anni ad-dain. Wahai Rasulullah, tunaikan hutangmu, bayar hutangmu kepadaku. Itu ada sahabat Nabi yang mengatakan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi boleh seperti itu. Kemudian sahabat yang lain ketika dia mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW, sahabat yang lain mulai menghunus pedang, marah. Kemudian kata Rasulullah SAW, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya yang punya hak, dia berhak untuk berbicara. Ini menunjukkan bahwa yang menghutangi berhak untuk menagih. Tidak mengapa. Cuma jangan bawa debt collector. Itu maksudnya jangan memakai kekerasan. Tetapi boleh dia menagih. Kemudian bicara baik-baik. Ada apa? Kamu kan hutang harus dibayar. Kenapa tidak mau bayar? Oh, saya juga punya keperluan yang lain ini belum terjual. Taib. Lalu kapan mau bayar? Masa 50 juta lebih tidak mau bayar? Ini kan aneh. Seperti itu. Jadi kapan mau bayar? Jadi diambil kesepakatan. Jadi baik-baik saja mintanya.
Ya, tidak perlu untuk bermarah-marahan. Karena yang paling utama adalah duitnya kembali. Nah, wallahu a'lam. Dan yang lain? Baik. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.